Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar pagi ini? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ihsan? Nah, ini dia. Tapi ini negeri nampaknya nggak sedang sehat-sehat saja ya. Ada beberapa masalah yang menjadi sorotan publik dalam satu pekan terakhir ini, terutama di pekan awal ini. Urusan MK-MK, ini apa yang terjadi? Apakah ada hakim tanpa palu atau diberhentikan? Kenapa tidak dipecat atau ada blade lain? Pasti Mas Tony lebih tahu ini untuk pencerahan. Tapi juga ada perubahan di kampung-kampung seluruh Indonesia. Dalam satu malam itu terpasang baliho Kaisang di mana-mana, Cing, Masya Allah, dengan gaya yang bermacam-macam. Keren-keren gambarnya. Tapi kisah di balik ini ada apa sehingga Rocky Gerung terus bergerung-gerung? Nah, yang ketiga, Mas Tony, ini urusan Firly Bahuri. Susah dipanggil Polda ini. Warawiri kesana kemari. Apa yang terjadi? Apakah nanti akan ada kisah Harun Masiku atau Sandra ketemu Sandra lagi akan terjadi sandiwara tambah seru setelah urusan PDIP yang uring-uringan terhadap kartu anggotanya Gibran yang nggak dibalik-balikin lagi itu, dan FX Rudi sampai uring-uringan itu. Apa yang terjadi ketika PDIP kok sedemikian tanduknya itu tak berjali lagi? Silakan Mas Tony, 3-4 kisah kita bahas pagi ini. Fadol. Baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, ini semua terjadi karena satu faktor yang paling dominan. Faktor itu adalah tradisi yang dibangun dengan sandra. Jadi penyanderaan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber dari semua dinamika pada hari ini atau kemarin dan yang akan datang. Dinamika politik yang aneh-aneh, dinamika politik yang menakjubkan, dinamika tidak normal, dinamika politik yang tidak sehat seperti ini. Sehingga ada pihak yang merasa mampu untuk menyandera, bisa melakukan segala hal yang tidak terkontrol, segala hal yang tidak terperingatkan, segala hal yang kemudian memberikan begitu liberal dan bebas. Akhirnya ya, tidak terjadi sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang sebagaimana ekspektasi kita membangun sejak tahun 1998. Saya urai satu persatu persoalan misalnya MK-MK. Lemahnya kontrol sehingga melahirkan kontrol dari semua pihak, dari partai politik gitu kan, terus kemudian kontrol dari otomatis dari DPR, kontrol juga dari para akademisi yang hampir semua mereka itu terkendali dan sebagian tersandra. Pada akhirnya muncullah kemudian keputusan MK yang jelas ada pelanggaran etik yang sangat berat. Di antaranya adalah membuka ruang adanya intervensi. Bahasa sederhana dan lugasnya, ada yang mengintervensi. Ya, orang bisa mengintervensi karena atau pihak yang bisa mengintervensi itu adalah pihak yang lebih kuat. Tidak mungkin pihak yang lemah atau lebih lemah itu bisa mengintervensi kepada pihak yang kuat. Yang logikanya pihak yang kuat lah yang bisa mengintervensi kepada yang lemah. Siapa pihak yang lebih kuat? Itu saya pikir publik juga bisa membacanya. Jadi jelas itu yang kemudian terjadi. Kemudian ini juga kenapa mampu untuk atau memberikan uang untuk melakukan intervensi, karena ini semacam ada kesepakatan berjamaah di mana seandainya partai-partai itu memiliki kebebasan untuk memilih siapa calon mereka, mau bergabung kemana, berkoalisi dengan partai apa, saya pikir keputusan MK tidak akan seperti itu. Jadi ibaratnya begini, Pak. Jadi ada istilahnya orang itu mau mencuri motor, security yang ada yang jaga atau mobil, security yang jaga mobil itu kemudian memberikan informasi,
ya ini ada mobil ini gitu kan. Terus kemudian dia diantar juga oleh seorang yang dia pakai motor, diantar orang yang pakai motor, kemudian aku antar. Nanti kalau aku sampai ketahuan, kamu jemput di situ siap-siap. Nah, ini kan kerjasama. Iya, iya. Belum tentu loh MK membuat keputusan seperti itu atau berani membuat sebuah pelanggaran kalau tidak disiapin penadahnya, kira-kira gitu ya, penadahnya. Ada partai-partai yang menjadi penadah dalam konteks ini. Ya. Kalau partai-partai itu tidak menjadi gimana? Kalau ada orang mencuri bahan bekas, ini analogi saja ya, bukan berarti di sini ada pencurian. Ini pencurian konstitusi, pencurian pasal iyalah, gitu kan. Ada semacam pencurian, terus kemudian barang bekas, dia sulit menjual kalau tidak ada penadahnya. Ini ada penadahnya ini. Ada partai-partai yang kemudian menjadi penadah dan mereka tahu bahwa ini apa pelanggaran, ini akan terjadi abuse of power. Tapi karena mereka kondisinya itu kepepet, gitu kan, ya, penadah ini cari pekerjaan susah, penadah ini usahanya gulung tikar, ya sudahlah yang haram-haram boleh deh, gitu, kira-kira gitulah, gitu. Ya, tidak harus yang halal. Ini yang kemudian semua ini menjadi ya, karut marut yang nggak jelas karena tadi sumbernya adalah terjadinya penyanderaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan ini berjalan begitu lama sehingga membuat begitu banyak pihak yang tidak berdaya yang seharusnya mereka menjadi sebuah kontrol. Dan kontrol ini merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi, syarat dan demokrasi. Kalau dalam demokrasi itu tidak ada kontrol, tidak ada check and balance, tidak ada demokrasi. Demokrasi otomatis itu mati. Nah, demokrasi ini dimatiin oleh sebuah proses penyanderaan. Jadi Pak Ihsan dan seluruh pedagang Rasil ini adalah bagian daripada efek saja yang sudah kita baca jauh sebelumnya. Wah, ini terjadi penyanderaan, ini pola penyanderaan inilah nanti akan terjadi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Mungkin ini yang ketiga lah. Nanti ada yang keempat, nanti akan yang kelima dan seterusnya. Ini ironi sebuah bangsa yang kita bangun dari 1998 demokrasinya melalui sebuah reformasi. Ya, pada akhirnya semua berakhir dengan kata banyak orang dinasti gitu kan? Nepotisme saya lah teringat gitu. dengan puisinya siapa namanya Gusmus itu apa yang beliau bilang itu, jadi ada republik rasa kerajaan gitu ya. Rasa kerajaan. Nah, ini kan bukan terjadi di tataran presiden saja, Mas Tony. Di berbagai tempat kepemimpinan daerah juga terjadi, dari suami pindah ke istri, pindah ke anak, pindah ke ponakan, macam sebuah keluarga pangreh apa ya. Kalau sudah satu menguasai ya beberapa lah, kita ndak usah tunjuk hidung, tapi mereka tahu semua itu. Bagaimana Mas Tony? Oke lah Pak, kalau beda dong, kalau itu hanya masalah etik, masalah itu pengertian, masa kemudian dia nyalon bupati 2 periode, terus kemudian berhenti, lalu muncul anaknya, muncul istrinya, bahkan ada 2 istri yang bersaing, gitu kan, karena bersaing, bahkan juga bersaing dengan ada istri mudanya bersaing dengan anaknya, ada pula yang kemudian jadi gubernur, kemudian diturunkan kepada anaknya menjadi wakil gubernur dan sebagainya. Tetapi itu hanya soal etik, nggak tahu malu aja. Tapi ini kan kasusnya beda, merubah konstitusi. Wah, itu masalahnya. Korupsi konstitusi itu nggak bisa dibawa ke KPK ya, nggak susah itu korupsi mengubah konstitusi. Jadi kalau kemudian ini menurut saya adalah persoalan konstitusional. Itu DPR, domainnya harusnya DPR, tapi DPR nampaknya itulah. Kemudian ada intervensi. Intervensi ini kan juga seperti menegaskan abuse of power. Abuse of power gitu. Begitu. Jadi ini beda. Jadi kalau kemudian memberikan ruang kepada siapapun untuk kepada keturunannya atau kepada keluarganya, familinya, apakah istri, ponakan, sepupu, anak, adik dan sebagainya, ini hanya soal masalah etik saja.
ya. Iya. Dan selama prosedur, selama SOP, selama aturan itu dipenuhi, saya pikir ini hanya soal etik bahwa orang-orang itu tebal muka, itu kira-kira itu. Iya. Tetapi kalau kemudian tidak memenuhi syarat, lalu aturannya kemudian diubah, ya, dengan melakukan intervensi dan sebagainya, ini bukan sekedar etik. Ini adalah persoalan konstitusional, ini adalah persoalan abuse of power, ini adalah persoalan menyalahgunakan kewenangan. Beda tentunya. Jadi kalau kemudian kita melihat kesalahannya, ya beda lah, gitu loh. Beda. Karena maka disebut dengan kesalahan yang cukup berat, tapi tetap dalam koridor etik karena memang MK itu urusannya etik masalahnya, gitu. Ya, ya. Setelah ini apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan pencalonan Gibran? Tetap? Apakah perubahan ini akan mempengaruhi proses pemilihan KPU? Secara hukum tidak ada masalah kecuali nanti MK kemudian ini kan ada gugatan terhadap keputusan MK itu. Kalau kemudian itu ada keputusan yang baru dengan membatalkan keputusan MK yang lama, baru itu ada konsekuensi atau ada pengaruh hukumnya, ada pengaruh aturannya. Tetapi dalam konteks MK ini, ya lembaga ini tidak memiliki, atau lembaga ad hoc ini tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan. Itu kan menjadi sebuah persoalan. Persoalan. Kemudian hanya bisa memberikan sanksi. Apakah sanksi itu berat memecat? Apa sanksi itu berat mencopot? Ya kan, memecat ini bahasanya sebenarnya mencopot lah, bukan memecat. Kalau memecat itu betul-betul dipecat, tidak lagi menjadi hakim MK. Tapi kalau dicopot itu dicopot dari sebuah jabatan. Jadi kemudian menurut saya perlu penggunaan bahasa Indonesia yang benar, kira-kira gitulah. Katanya kalau dipecat nanti ada konsekuensi naik banding. Orang terkecoh. Jadi bukan dicopot, bukan dipecat, tapi dicopot. Orang itu dicopot dari jabatan sebagai ketua, bukan dipecat sebagai hakim MK, kan gitu. Artinya dia masih bisa menyidangkan hakim sidang-sidang di luar urusan pemilu dan KPU, begitu Mas Tony? Artinya urusan itu kan jelas keputusannya bahwa dia tetap menjadi hakim, dia dicopot dari jabatan ketua, terus kemudian posisi dia sebagai hakim ketua digantikan orang lain, dan dia diberikan sanksi untuk tidak bisa ikut serta di dalam menyidangkan persoalan yang terkait dengan sengketa pemilu, kan itu clear lah, clear. Cuman yang menarik itu adalah bagaimana kemudian ketika hakim ini dicopot dan jelas keputusannya ada pelanggaran yang serius, ada kesalahan etik yang berat. Ya, bagaimana kemudian dengan bukan soal legalitas ya, tapi bagaimana dengan soal dari posisi Gibran saat ini, gitu loh. Kan tidak memiliki, seolah-olah tidak memiliki legasi yang kuat. Karena dihasilkan dari sebuah kong kali kong gitu. Dihasilkan oleh sebuah proses yang salah, dihasilkan oleh sebuah proses yang melanggar, dihasilkan oleh sebuah proses yang tidak sesuai aturan yang ada. Ya, ini apakah kemudian punya pengaruh elektabilitas atau tidak? Ya, wallahu alam lah. Iya, ini dasarnya gitu, kalau pepatah bilang rusak ke badan kaca dibelah lah gitu. Tapi Mas Tony, ini kan seluruhnya ini kan jurkamnya PDIP awalnya. Sekarang ini kan berbalik. Kenapa Banteng kok macam ragu-ragu nih, kehabisan energi, apa kurang Saya pikir enggak apa yang lah. terjadi, Pak? Seolah-olah tanduknya jadi kendor gitu. Enggak. Betul. Saya pikir Banteng itu menunggu hari ini. Tanggal 8 Banteng ini itu masih memberikan momentum. Barangkali nanti ternyata kalau kemarin ke pemanasan aja, stop pemanasan, kemudian Masinton pemanasan, Adian pemanasan, itu baru pemanasan. Sudah mulailah ngomong-ngomong tentang nanti kalau ada Hang Heng Hong, ujung-ujungannya pemilu bisa diundur akhirnya. Apa yang skenario apa lagi yang akan terjadi, Mas Tony?
Ya kita tidak tahu kalau pemilu diundur itu kan ketika ada gelombang. Pemilu diundur itu kalau ada gelombang begitu besar dan kemudian presiden dijatuhkan, itu baru pemilu diundur. Tetapi waktunya kan tinggal 3 bulan 3 ini. bulan lagi. Pendek Ya, sekali, tinggal 3 bulan. Jadi 98 kita hari. berharap tidak diundur. Tetapi satu hal Pak Ihsan, kalau nanti ini kan istilahnya sudah membuat kegaduhan yang saya yakin tidak akan surut sampai Februari pada saat pencoblosan nanti. Ya, kalau kemudian ditambah lagi ada kecurangan, ditambah lagi ada intimidasi, ditambah lagi ada abuse of power lah, ya semua segala bentuk abuse of power, maka ini akan menaikkan eskalasi dan itu berbahaya. Jangan sampai ini kemudian terjadi. Artinya apa yang dilakukan oleh Jimmy Siddiqui sudah benar, memberikan warning dengan tidak memberikan ruang sama sekali atau kesempatan dan hak otoritatif kepada Anwar Usman untuk ikut-ikutan. Artinya apa? Ya semua pihak sudahlah nggak usah ikut-ikutan dalam pemilu. Dalam pengertian nggak usah ikut cawe-cawe yang mereka yang punya otoritas. Kita kembalilah seperti 1955. Banyak begitu pejabat para elit itu ikut serta di dalam kontestasi pemilu, tetapi mereka tidak melakukan abuse of power. Integritasnya jelas. Ya kita harapkan semua pihak lah tidak melakukan itu. Saya pikir keputusan dari MK ini ya menampar Gerindra, menampar Pak Prabowo, terus kemudian menampar partai-partai pengusung, ya semuanya. Saya pikir mereka mau ngomong apa aja, masyarakat udah muak, rakyat udah muak. Ya bahasanya gini, lo mau pakai argumentasi apa aja gitu loh. Nggak usah lah, lebih bagus lo diam gitu loh. Kita juga memahami kok lu itu pada tersandra gitulah. Kita itu udah pada memaklumi lu itu nggak punya nyali untuk itu kira-kira gitulah. Nggak usah kemudian menampilkan diri, malah menunjukkan ya kebodohan kalian kalau kalian menunjukkan diri. Sudah salah kalian ngotot. Ini kan keputusan hukum. MK ini kan ada keputusan lembaga resmi dan kemudian ada bukti-bukti, ada fakta-fakta hukumnya. Ya, kemudian kalian mau membantah kayak apa? Saya pikir siapapun yang membantah sebuah kebenaran yang nyata dan diterima oleh publik, maka sesungguhnya dia sedang menyetorkan otak bodohnya. Gitu. Ya. Mas Tony. Saya jadi ikut kesel ya. Kenapa? Saya jadi ikut kesel ya. Sabar. Karena banyak orang harus tes darah tinggi sekarang ini. Kalau enggak dengan zikir atau dengan obat-obat yang khusus. Karena memang, saya lihat sekarang ini ada ya, kalau kata orang ini bandar sandra lah katanya ya, Ketua KPK. Ini kan dulu ada tikus buaya, entah sekarang apa, kadal kalajengking atau apa ya. Ya susah sekali memenuhi panggilan Polda yang sudah menunggu apa akan terjadi di balik kisah bersama Syahrul Yassin Limpo, sebuah kisah dari koruptif ini. Apa yang Mas Tony lihat? Jadi macam nanti lepas ini, nanti tahu-tahu timbul lagi Harun Masiku, kan ini lucu-lucuan apa yang terjadi? Silakan ya. Mas Tony. Ini kadal jengking ini yang malah naik juga ini Pak Ihsan. Jadi oke. Ini juga akibat dari saling sandra tadi, kan? Saling sandra, saling tonjok satu dengan yang lain. Oke, kalian buka ini, kita akan buka itu. Kalian buka itu, kalian buka ini dan sebagainya, gitu kan? Ya pada akhirnya memang kita dapat informasi ini akan menghabisi si A, si B kelingkarannya. Ini kemudian dibalas. Akhirnya ada kuat. Ini hukum loh. Gitu. Jangan ditarik kepada politik kepentingan. Hukum biarlah berjalan kepada hukum. Dalam konteks ini Syahrul Yassin Limpo bersalah. Sudah jelas jadi tersangka. Udah saja harus bersikap tegas sesuai dengan hukum aturan yang ada. Ya, halo Mas Tony. Mati Mas Tony. Yuk, halo. Halo. Ya, lanjut Mas Tony. Ya, lanjut. Ya, bagaimana Firly, Mas Tony? Firly. Baik, berkaitan dengan Firly ini, ya kalau memang itu diundang, itu kan ada SOP-nya. Diundang sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali itu kan bisa kemudian ditahan langsung. Ini seru. Tetapi
satu poin yang ingin kita sampaikan dan rakyat harapkan bahwa hukum mesti berjalan pada koridornya, siapapun, mengenai siapapun itu, dengan kasus apapun. Ya, saya pikir kalau memang nanti diundang sekali, 2 kali nggak datang, ya harus diperlakukan sebagaimana yang lain. Ya, kemudian ditahan supaya tidak bisa. Ini kan maksud saya supaya hukum ini berlaku kepada semua pihak secara sama. Ya, saya pikir apalagi ini Firly ini kan adalah penegak hukum, ketua KPK. Ya, kita harapkan bisa memberikan contoh lah kepada masyarakat bahwa ia adalah orang yang taat kepada hukum. Dengan ketaatan dengan cara dipanggil datang. Ya, ini akan menjadi sebuah referensi bagi masyarakat supaya masyarakat itu punya tuntunan, bukan hanya tontonan, gitu kan. Kalau masyarakat punya tuntunan, masyarakat akan menjadi ikut bertaat kepada siapapun. Kebetulan sekarang berkaitan dengan Firly Bahuri. Ya, masyarakat sudah mulai membaca lah bagaimana ada sesuatu yang saling sandera satu dengan yang lain. Ya, kemudian secara politik kemudian dibaca ya si A ini orangnya siapa, si B orangnya siapa, terus kemudian kasusnya lingkaran si A apa, si B apa. Pada akhirnya kan seperti itu. Mestinya pikiran itu jangan pernah muncul, asumsi-asumsi itu jangan pernah dikasih tempat ketika hukum itu memang berjalan apa adanya. Tidak berkaitan, tidak diintervensi oleh situasi politik, tidak diintervensi oleh situasi perseteruan, tidak diintervensi oleh vested of interest dari masing-masing pihak. Dan ini semua akibat dari tadi sandera menyandera yang kemudian diikuti oleh begitu banyak pihak. Akhirnya sandera menyandera itu akhirnya menjadi referensi, seolah-olah menjadi referensi kolektif, dan ini tidak baik, ini tidak bagus. Ya, Mas Tony, kemarin itu hari-hari yang banyak 2 juta orang berkumpul, adakah Anda satu di antara 2 jutaan itu di Monas kemarin? Kebetulan saya ada di luar kota. Terus mengamati perkembangan itu. Apa yang terjadi, Mas Tony? Saya kebetulan saya diundang juga oleh panitia untuk bisa hadir. Kebetulan saya lagi perjalanan keluar kota. Saya mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tetapi memang saya harus berkomunikasi dengan orang-orang yang sebagian orang yang hadir dan juga kepada sebagian orang yang jadi panitia untuk melihat sebuah perkembangan. Yang namanya analis politik mau tidak mau harus mengupdate semua situasi yang ada, apapun itu, apalagi kemudian situasi itu punya pengaruh terhadap politik. Ini kan menjelang pemilu, tentu saja siapapun yang hadir di situ kan punya pengaruh terhadap politik. Ada cerita yang menarik memang di situ, yang tiga capres itu diundang. Kalau menteri kan jelas diundang, itu kan MUI, inisiatornya adalah Profesor Dr. Din Samsudin. 3 capres itu diundang, tetapi yang datang itu adalah Anies Rashid Baswedan saja. Ganjar tidak datang, Prabowo tidak datang. Disayangkan sekali. Publik, masyarakat kan ingin mereka kumpul, sehingga kemudian di atas saja damai kok, gitu kan. Di atas saja mereka kumpul, senyum, rangkulan, salaman, asik kok. Pertemuan-pertemuan itu mesti sering untuk dilakukan dalam isu-isu yang sama, isu kemanusiaan, isu kebangsaan. Ini kan momentum adalah isu kemanusiaan tentang Palestina, penyerangan Israel kepada Palestina atau perang Israel-Palestina. Ini kan isu kemanusiaan, ada lebih dari 10.000 orang meninggal, kemudian puluhan ribu orang terluka. Kemudian kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah tugas undang-undang. Maka siapapun yang menjadi presiden atau calon presiden mesti terbuka, punya kepekaan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka tidak ada alasan mestinya untuk tidak hadir pada acara itu. Satu, yang kedua adalah bahwa itu menjadi silaturahmi nasional. Kalau mereka kemudian hadir, karena masing-masing itu mendukung. Rakyat ini kan berada di dalam dukungan kepada 3 capres itu, dan sebagian belum menentukan atau sebagian golput. Tetapi mayoritas adalah berada di dalam dukungan kepada 3 capres. Kalau mereka kumpulkan adem, asik gitu kita melihatnya. Nyaman, demokrasi yang menyenangkan, itulah pesta demokrasi. Tapi kenapa tidak hadir? Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan yang hadir? Panitia sudah menyiapkan kalau 3-3-nya hadir, 3-3-nya juga dikasih panggung untuk bicara, mengekspresikan kemanusiaan, tema-tema kemanusiaan. Dalam konteks ini adalah Israel dan Palestina, isu Israel dan Palestina.
Ya, pada akhirnya ini yang unik itu. Ya mestinya Pak Prabowo hadir. Selama ini Pak Prabowo Hmm. banyak tuduhan kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo melakukan komunikasi yang Hmm. cukup intens dengan Israel. Nah, Kemudian dan itu itu kan menjadi isu buruk. saya bingung. Kemudian Kalau sampai ndak salah jual Pak beli Prabowo mengirim senjata. mengirim kapal itu, kapal rumah sakit. Saya lagi bingung mau ditaruh di mana kapal rumah sakit. Jadi, Iya, kemudian mm-mm, apapun lah ceritanya, mm, gitu kan. Ini kan momentum bagi Pak Prabowo untuk mm, mengungkapkan, untuk membantah semua itu, bahwa kami itu mm, betul di Palestina dan kami memberikan dukungan kepada Palestina merdeka. Kan itu yang diharapkan. Kenapa nah, momentum ini, kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk mm, klarifikasi atas mm, semua tuduhan-tuduhan yang selama ini berkembang. Kalau nggak datang, akhirnya kan publik kemudian menganggap, oh, makin meyakini mm, tuduhan-tuduhan itu. Jangan-jangan memang benar ini kan, akhirnya begitu merugikan bagi Pak Prabowo itu sendiri. Begitu juga mm, Ganjar. Ganjar mm. kemarin kan menolak Hadir tim Israel, tim sepak bola bola. Israel U20 itu untuk Mm, berlaga di Indonesia. mm. Tapi kenapa ketika ada isu kemanusiaan ini nggak hadir? Nah, Karena akhirnya publik bertanya, Anda konsisten atau enggak sih gitu loh. Gitu loh. Anda itu urusan sepak bola Anda semangat, tapi urusan urusan kemanusiaan begini kemanusiaan. Anda nggak hadir. Kira-kira kan akhirnya seperti itu asumsi publik. Mas, Jangan-jangan itu adalah tugas sebagai itu tugas adalah partai. apa namanya menjalankan sebagai Loyalitas, petugas tes partai, tes loyalitas. bukan Ya. sebagai diri sendiri. Iya. Ya. Atau kemudian makanya saya guyoni dalam tulisan itu, Hmm. ya itu apa sebenarnya yang terjadi, ya udahlah tanya sama Erick Thohir aja lah, gitu aja kan, karena Erick Thohir yang kena dampaknya pada saat itu sebagai ketua PSSI yang ingin menyelenggarakan U20 di Indonesia itu. Gitu. Akhirnya Ya. Anies ya yang semualah kesepakatan panitia itu tidak memberikan panggung kepada salah satu atau dua kalau ada yang tidak datang. Tapi karena Anies ada di situ, ya masa berteriak Anies, 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 akhirnya terus nggak mungkin kan panitia menolak karena itu kehendak masa, kehendak orang yang hadir di Monas itu. Akhirnya ya Anies mendapatkan panggung ketika Anies naik. Ya kemudian teriak presiden Anies presiden, kan akhirnya seperti itu, akhirnya panggung dianggap keberkahan buat Anies kan. Ya, sayang sekali yang lain tidak hadir. Ya justru yang viral itu adalah pidato Anies, sementara yang lain ada Fadlizon pidato, ada yang lain pidato, itu tidak viral di medsos. Yang viral itu justru pidatonya Anies. Jadi akhirnya jadi panggung Anies. Tapi Anies punya etika, saya lihat Anies bicara ini tidak ada hubungannya dengan pilpres. Ini adalah murni urusan kemanusiaan. Kita jangan bawa-bawa ke urusan pilpres. Saya pikir Anies punya etika dalam konteks ini, tidak kemudian memanfaatkan panggung itu untuk urusan pencalonan dirinya. Nah, mestinya seperti itulah. Siapapun yang sedang mendapatkan panggung secara gratis, yang bukan miliknya, saya pikir tidak perlu dimanfaatkan untuk branding dirinya. Ini etika ya. Oke, Mas Tony, 98 hari menjelang pemilu nampaknya akan ramai lagi hari ke depan, dan tanggal 8 ini adalah hari yang menentukan para calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak salah demikian, Mas Tony ya, hari ini ya. Tanggal 13 nanti kan? Oh, 13 nanti penetapannya. Ya, 8 terakhir ya. Jadwal tanggal 13. Kecuali Pak Ihsan mau memajukan sesuai yang diharapkan pihak tertentu itu. Nah, saya mendapatkan informasi ada pihak tertentu yang ingin meminta kepada KPU untuk memajukan jadwal penetapan. Oke, Mas Tony. Ada lagi yang ingin disampaikan sebagai penutup pagi hari ini, Mas Tony? Cukup sedemikian? Iya, kita berharap bahwa pemilu ini betul-betul menjadi pesta demokrasi, berjalan secara fair, tidak ada abuse of power, tidak ada kecurangan, tidak ada intimidasi, tidak ada pihak-pihak yang kemudian melakukan sesuatu yang bisa menodai terhadap etika demokrasi yang kita sepakati bersama gitu loh. Soal masang baliho, silakanlah kemudian masang baliho, tetapi ada baliho yang dipasang dicopot, sementara ada baliho yang kemudian begitu banyak. Menurut aturan, ikutilah aturan. Kalau memang itu dimulai kampanye tanggal 28 dan maka tanggal 28 itulah
mereka Hmm. berkampanye termasuk pasang baliho dan sebagainya. Hmm. Kita berharap KPU bersikap netral, kemudian Bawaslu bersifat netral, memberikan pengawasan dan kontrol sesuai dengan tugas dan sesuai dengan tupoksinya. Ya, Betul. jangan pilih kasih, jangan belok kanan belok kiri gitu kan. Karena nanti kalau belok kanan belok kiri, sementara surga di Asal. depan, dia belok kiri nggak ngelihat surga, dia belok akhirnya jalan ke kiri kan, kasihan kalau nggak masuk surga kan. Itu Pak Ivan. Oke, oke. Terima kasih Mas Tony pagi Oke, hari ini telah mewarnai sama-sama Pak Ivan. suasana. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.